Cuman istri saya bilang ada tambahan lagi, dampaknya apa? Nafsu makan naik sama nafsu belanja naik. Waduh, ini vaksinnya bahaya kalau nafsu Iya. belanja naik. Tiba-tiba catatan kami di 2020 itu turun ke 35 juta orang kan, hampir setengahnya. Berarti kan hilang 15 triliun tuh. Iya. Uang yang tadi jadi gorengan, beli seblak, beli Es pala, lotek. Jawa Barat itu kenapa pariwisatanya tertekan? Karena saya tahan dulu. Karena masalah pandeminya kan. Kalau saya buka, saya bilang warga Jawa Barat minggu ini bebas gitu kan. Wah itu semua gunung, laut, pantai, pasar Dipenuhi warga Jawa Barat. Saya jamin itu mah ya. Iya. Aduh. Balik lagi dulu di cerita dari selatan. Kali ini kita mendatangi siapa? Mendatangi salah satu Jawa Barat 1. Ya emang Jawa satu sih. Barat 1, iya. Jawa Barat 1 nih. Tapi aku harus hati-hati, Food. Kalau salah sedikit, KTP gue diambil. Oh ini bagianmu sekarang ya? Kemarin bagianku yang ke Jawa Tengah ini 1 KTP ya? gue diambil. Bisa Oke. jadi akte gue malah dicabut. Baik, terima kasih sudah datang di podcast antara Kang Emil. Apa kabar Kang Terima kasih, Emil? hatur nuhun, tepuk tangan tuh. Di penonton bayarannya 1000. banyak nih Kang Emil. Penontonnya banyak sekali, sekitar 3.000-an lah ya. Iya, lumayan. Akhirnya kita Alhamdulillah bertandang. sehat-sehat. Iya, sehat bertandang ke kediaman Iya. dinas Kang Emil. Nah, 2021 nih Kang Emil, bagaimana kabarnya Jawa Barat? Membaik ya, ibarat orang sakit ya, sakit parahnya di tahun 2020, 2021 masih sakit tapi sudah membaik, dan seiring waktu ternyata ditemukan cara-cara untuk menyembuhkan lebih cepat, maka kita berharap akhir 2021 dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi semua menjadi lebih baik lah. Walaupun kalau kita mau realistis mungkin baru tahun depan ya betul-betul relatif normalnya gitu. Karena vaksin kita targetkan beres di tahun ini. Kalau vaksin beres, kekebalan masyarakat terbentuk, berarti kasus-kasus menurun drastis kan. Walaupun saya meyakini COVID ini tidak akan hilang seperti flu dulu itu flu ada tidak hilang, tapi akhirnya menjadi penyakit biasa yang sifatnya bukan pandemi ya. Kalau pandemi kan global massal. Nanti ada tapi tidak massal dan tidak global lagi lah kira-kira begitu. Kita akan normal pada waktunya ya Kang. Semua indah pada waktu. Tapi kan dulu Kang Emil sempat divaksin yang pertama kan ya dulu. Iya, jadi kan kita nanya ya, ini COVID beresnya gimana kan? Kalau obat kan hanya buat orang sakit. Betul. Ya. Kalau orang sehat gimana? Nah, ternyata dari teori-teori kesehatan nggak ada cara lain kecuali yang namanya vaksin. Dulu ada sejarah namanya penyakit polio juga beresnya oleh vaksin kan. Ada penyakit cacar dulu juga beresnya oleh vaksin, butuh 2-3 tahun lah. Nah, karena kita meyakini vaksin sebagai satu-satunya menyelamatkan orang sehat, kita harus ngebut ya pengetesannya. Maka tesnya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Minta duit dulu. Minta duit Ke lagi. saya. Karena ini aku minta vaksin. Pesawat minta vaksin. Ini para pendengar pemirsa mohon maaf karena rumah dinas saya dekat bandara, jadi tiap 10 Ini menit. sangat seru sekali berarti kan. Jadi kita kalau ngantuk langsung bangun lagi. Iya. Nah kembali ke yang tadi, harus dites 3 kali kan di situasi darurat ini. Tes pertama untuk di bawah 100 orang, tes kedua di bawah 1.000 orang, tes ketiga untuk di atas 1.000 orang. Nah tes ketiga ini nggak ada yang mau. Karena hoax lagi rame-ramenya di tahun lalu kan, bahwa vaksin ini tidak halal kan, dulu masih rame. Vaksin ini melumpuhkan, bisa bikin mati, bisa cacat. Wah, Serangan infodemi itulah dahsyat di Iya. akhir kemarin. Padahal sudah saya cek ke profesor kemana yang mengatakan itu tidak benar. Profesor Kusnandi Rusmil itu yang ketua tim vaksin udah melakukan hal begini itu udah dalam hidupnya udah 30 kali. Dan dia bilang dalam 30 kali pengetesan vaksin nggak pernah.
terjadi hal-hal yang luar biasa kan. Jadi saya nanya, ya. Kemudian keluarga juga nggak mau awalnya, tapi saya bilang kalau saya nggak jadi relawan, nggak memberi contoh gitu, rakyat gimana mau ikut? Karena saat itu kan psikologisnya, oh rakyat mau dikorbankan, jadi kelinci percobaan kan gitu ya. Nah akhirnya saya daftar, sesuai juga nasihat ibu saya. Ibu saya bilang kalau ada rezeki, pemimpin di belakang, rakyat di depan. Tapi kalau ada kesusahan, kekhawatiran, seperti vaksin ini kan kekhawatiran, pemimpin yang di depan, rakyat yang di belakang. Nah gara-gara itulah saya daftar. Baru setelah itu 2000-an relawan akhirnya sesuai target pada daftar kan. Dan kalau ditanya dampaknya nggak ada, cuman pegel aja pas disuntik 5 menit, kemudian 2 hari berikutnya ngantuk. Itu aja. 2 hari berikutnya ngantuk ya? Iya. Iya, itu efek atau memang agak-agak lelah ya? Ngantuk di jam yang tidak normal. Oh, ngantuk di jam itu. Ngantuknya itu di pada Iya. asar, pada asar sampai ya. maghrib. Biasanya kan saya nggak ngantuk, tapi itu aja, setelahnya ya normal-normal. Cuman istri saya bilang ada tambahan lagi, dampaknya apa? Nafsu makan naik, sama nafsu belanja naik. Waduh, ini vaksinnya Bahaya kalau nafsu Iya. belanja naik. vaksin yang sekali jalan dengan Iya. keinginan ya. Ini khusus untuk ibu-ibu jangan-jangan vaksinnya kan? Iya. Nah, selama pandemi ini apa aja nih sektor yang mengalami penurunan nih Kang Mel? Hampir semuanya. Jabar. Hampir semuanya, karena si COVID ini memberikan cara menghindarinya itu dengan memutus interaksi manusia. Jadi karena interaksi manusia diputus, ya itu membuat semua urusan yang harus tatap muka kan jadi berhenti. Pendidikan berhenti, konser berhenti, bepergian berhenti dan lain sebagainya. Makanya kalau ditanya dampaknya kemana aja, kepada semua sektor. Semua sektor. Tapi dalam keterdampakan itu ada 4 sektor yang entah kenapa ekonominya itu tidak terpengaruh secara besar. Apa aja itu? Apa? Hanya 4. 1, digital malah tumbuh 40%. Karena gara-gara COVID Iya, semua memaksa Inovasi diri ini ya. pindah ke digital kan. Termasuk meeting-meeting Zoom dan sebagainya. Kedua, ekonomi pangan ternyata tidak terpengaruh karena urusan perut ya. Kemudian ekonomi kesehatan tidak terpengaruh karena memang lagi perang kesehatan. Jadi intensitas penggunaan malah naik. Dan entah kenapa sektor pendidikan juga ekonominya naik. Mungkin berubah aja, orang dulu belanja pendidikan dengan tatap muka, sekarang belanja pendidikannya dengan digital lah, kira-kira begitu. Jadi 4 sektor itu yang tidak terpengaruh. Nah dari yang terparah itu ya pariwisata kena, ekonomi kreatif kena, services kena, semua yang sifatnya interaksi manusia ya. Tapi dengan adanya vaksin kan sekarang udah mulai merebak nih. Harapan baru tapi dan kan nafas baru. vaksin itu berhasilnya kalau 70%-nya sudah tersuntik, Mas. Jadi kalau 70% masyarakatnya masih berproses belum tersuntik, maka kekebalan si masyarakat atau kelompok itu belum terpenuhi. Jadi poin saya jangan euforia dulu kalau belum 70%. Kedua, buat para individu yang disuntik vaksin, antibodi kita itu maksimalnya munculnya di hari 90 atau 3 bulan kalau yang penelitian di vaksin saya ya, yang di Bio Farma. Jadi kepada Anda yang baru divaksin sekali, jangan euforia. Anda yang baru divaksin 2 kali, si antibodinya itu lagi loading, Mbak. Jadi loading 5% di hari minggu ini, minggu kedua loading 10%. Jadi ada kasus-kasus kayak kepala daerah di Jawa Barat udah divaksin 2 kali kena COVID. Oh, masih kena. Karena antibodinya masih lemah. Oke. Ibaratnya baru 10-15% kan, dia lupa prokes, COVID-nya lebih kuat. Tapi kalau udah 90 hari, tubuh kita kopasusnya si antibodinya udah di atas 90, maka itu relatif sudah aman. Nah, kalau sudah melalui masa-masa yang banyak tuh kan, akhirnya kan kita ada juga butuh yang
mulai butuh liburan. Nah, Jawa Barat, wisata mulai, ini Jawa Barat di rumah, aduh. kan sangat indah nih Kang Emil. Banyak potensi-potensi yang mungkin Jawa pandemi Barat ini kan. diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Nah, Kalau dia diciptakan waktu lagi bersin. apa? Waktu bersin. Aja. Gitu. Nah, Diciptakan saat mati lampu. itu Iya, benar iya. juga. Bisa jadi. Itu Jawa Barat sendiri bagaimana nih Kang Emil? Kesiapan Gini. atau membangkitkan. Kalau namanya berwisata itu lagi happy wisata, lagi susah juga wisata. Karena itu kebutuhan manusia ya untuk menyeimbangkan tensi hidupnya yang terlalu intens atau terlalu monoton, biasanya butuh yang namanya refreshing kan. Nah, jadi pariwisata Jawa Barat terkenal luar biasa. Kami ini terkenalnya kan sebagai destinasi pariwisata regional ya. Jadi kami ini berlawanan dengan Bali. Kalau Bali itu mayoritasnya asing. Kalau Jawa Barat itu mayoritasnya regional. Orang Indonesia dan sedikit ASEAN lah kira-kira begitu. Kami ini pengunjungnya tiap tahun puncak-puncaknya itu 64 juta orang. Bayangin kalau satu orang berlibur ke Jawa Barat bawa 500.000 aja ya. Ada 100.000 buat bensin, 200.000 buat makan, sisanya beli oleh-oleh, itu udah 30 triliun. Dahsyat loh, Fut. Iya, 30 triliun kalau direcehin, wah, Waduh, segede receh. gudang Kang Emil nih milihnya receh. Paman Gober. Sehingga itu yang biasa kami perputaran uang itu 30-an triliun per tahun, tiba-tiba catatan kami di 2020 itu turun ke 35 juta orang kan, hampir setengahnya. Berarti kan hilang 15 triliun tuh. Iya. Uang yang tadi jadi gorengan, beli seblak, beli lotek, beli bensin, beli tiket buat nginep, makan siang kan hilang. Ya. Jadi muter. Makanya kami sangat sedih karena yang terdampak dari usaha yang terdampak di pariwisata itu lebih dari 2.000-an. Ada 400-an destinasi wisata ya, yang ibaratnya bayar tiket ya, ke gunung, ke danau, ke bukit. Kemudian ada 1000-an hotel, nggak laku. Sekarang kan hotel-hotel lagi banyak dijual nih, kalau di Google tuh sekarang bukan jual. Sekarang nggak dijual kamar lagi bukan ya? Dijual kamar lagi, dijual sehotel. Sehotel, kayak monopoli. Belinya hotel, waduh bisa aja. Nah, tetap aja nggak kebeli. Tapi di balik keterpurukan 2020, orang juga pengen banget kan liburan. Betul. Nah, 2021 ini sudah membaik Mas. Asalkan prokes gitu. Kemarin saya menutup satu destinasi wisata karena dia nggak prokes. Dia ngediskon sampai 80%. Orang berjubel, ya akhirnya kayak cendol kan. Nah, akhirnya mohon maaf karena melanggar cendol Elizabeth. Melanggar prokes, akhirnya kita tutup si tempatnya. Nah, jadi poinnya 2021 insya Allah kita bisa berlibur, tapi tetap batasi sesuai jaga jarak kan gitu ya. Itu aja, karena COVID mengajarkan kita ini nggak boleh kalah oleh COVID, tapi harus lebih beradaptasi. Berdampingan dengan beliau-beliau kecil nih. Ya, contoh. Kalau biasanya ber-12 orang semobil, bisa nggak sekarang sepedahan aja 12 orangnya itu kan, atau motoran, itu contoh adaptasi, dapat pemandangannya, dapat anginnya. Tapi kalau dia naik motor mungkin dia ada jaga jarak ya, tapi kalau umpul-umpulan di satu minibus misalkan, nah itu contoh-contoh kreatif lah agar orang-orang stres yang ingin berlibur prokesnya terjaga. Tapi kalau yang berduaan nggak apa-apa ya Kang Emil? Asal muhrim aja. Asal muhrim. Karena kalau nanti ada ketiganya setan. Nah, kalau ketiganya 1, 2. Ya aku nggak apa-apa setannya. Setan yang kayak gini. Tapi ada strategi nggak nih Kang Emil untuk dari membuat, Kang Emil sendiri nih. Harapan baru lah, nafas tetap baru. Promosi, tetap kita angkat, tapi prokes lah. Gitu. Ya, jadi yang sekarang kita promosikan adalah mari datangi Jawa Barat, tapi jangan ke tempat itu aja. Nah, makanya sekarang lahir adventure tourism. Jadi tiba-tiba anak mall nih, tiba-tiba hobinya nyari air terjun. Oke. Lagi tren itu, air terjun sini, air terjun sana. Kemudian kita lihat
orang-orang tren sepeda kan ya, itu kan naiknya kan selama COVID. Ya, tiba-tiba, semua orang bersepeda misalkan. Jadi strateginya satu mengubah pola happy-nya, karena pariwisata itu bagi saya itu bisnis kebahagiaan. Benar. Kalau saya bahagianya spiritualitas, ya nama pariwisatanya umroh kan begitu. Istri saya bahagianya belanja, ya namanya wisata shopping. Kan. Jadi pariwisata itu nggak ada definisinya. Yang ada itu, yang penting dia bahagia. Makanya ada pariwisata sajadah sampai haram jadah ada. Cuman Jawa Barat nggak mau milih wisata yang begitu-begitu kan. Judi atau apa gitu ya. Kita fokus wisata yang barokah lah ya. Yang sesuai syariat. Jadi pariwisata itu saya promosikan tadi, memperbanyak titik-titik baru supaya memecah orang jangan lihat gunung itu lagi satu, kan gunung ada 10 saya bilang, kenapa ke gunung itu, contoh kayak orang ke Bandung, maaf ya, kalau ke Bandung lewat pintu apa tolnya, Pasteur. itu keliru, padahal pintu di Bandung itu ada 5, masuk tol itu ada Pasteur, ada Pasir Koja, ada Kopo, ada Muhammadiyah, ada pintu tol Buah Batu, tapi turis tuh tahunya seolah-olah masuk ke Bandung tuh pintu Pasteur. Nah itu contoh juga sama, jangan ke Tangkuban Perahu aja, gunung yang keren itu banyak. Nah promosi destinasi-destinasi baru itu saya lakukan. Kedua, mempromosikan desa wisata. Makanya desa wisata ini saya dorong supaya bisa diinepin rumahnya, sehingga orang yang tadi stres ya pengen cari suasana baru, kalau bahasa Sundanya tiis ceri helang panon gitu ya. Tahu nggak? Enggak lah. Tiis ceri itu telinga dingin, mata jernih. Itu artinya kalau kita lihat sesuatu yang alami, semua 5 panca indera itu dimanjakan oleh keindahan alam. Adem lah. Adem, ya, adem kayak ubin musola. Nah, desa wisata kita promosikan. Tapi kan kalau udah di desa, saya nginep di mana? Masa balik lagi kan udah betah nih, ada sunset. Makanya kita ada program merenovasi kamar-kamar rumah di kampung supaya dibuat standar itu. Iya, kamarnya bersih. Tuh. Ya, 5 juta per kamar kita kasih. Itu satu insentif ya. Terutama buat toilet. Karena wisatawan tuh boleh tidur di kamar yang jelek, tapi jangan asal toiletnya jangan di kamar mandi yang jelek lah, biasanya itu. Jadi itu ada pergeseran staycation itu ya, jadi menginap di tempat yang sepi, yang nggak rame-rame, diperbanyak gitu. Kita mengurangi logika pariwisata harus satu titik aja berkerumun banyak itu. Tapi kalau ngomongin wisata juga nih ya, Jawa Barat atau Bandung terutama ya, itu kan terkenal juga sama konser-konsernya, gitu. Gimana sekarang ceritanya Kang Emil? Dari semua itu yang paling susah Mbak. Kenapa? Karena konser itu kan interaksinya langsung ya. Langsung. Pas kita nonton, kiri kita ada orang, kanan kita ada orang, euforianya sama gitu. Hiburannya itu ya bareng-barengnya itu. Nah, hiburan itu bareng. Jadi pas digeser ke online ada, saya lihat kan. Tapi udah mulai ya itu ya Kang? Udah lama. Jadi orang bayar dikasih kode masuk ke Zoom-nya, di kode masuk ke acaranya kan. Jadi ada transaksi untuk si band-band itu melakukan. Tapi kan beda Mas, kayak ngedengerin orang ya kayak ngedengerin lagu di radio aja. Jadi si badan kitanya tidak terkondisikan, bisa lagi rebahan, bisa lagi ngapain. Jadi beda. Maka itu yang paling sulit dari semua sektor menurut saya adalah ekonomi konser. Padahal kan Jawa Barat surga terkenal itu juga, banget, surga entertain untuk seniman banyak, pertunjukan. Nah, Tapi nah itu kemudian kita mensubsidi kemarin 10 juta per acara. Saya bilang, saya kan acara biayanya beda-beda ya. Tapi kalau mau ngasih bansos mereka juga berterima kasih, tapi kan energi hidupnya tidak tersalurkan. Saya bilang saya punya nih program 10 juta per acara, atur-atur aja, dicukup-cukupin lah kira-kira. Akhirnya para pegiat seni itu berkreasi, ada yang bikin wayang online, ada yang bikin konser online, apa dan sebagainya. Nah, makanya saya berharap ada satu teori ya,
yang dilakukan di Eropa sekarang. Jadi penontonnya disedikitkan, tapi harganya dinaikkan. Jadi eksklusivitasnya ya. Itu aja sementara. Nah itu terjadi di konser-konser di Eropa, termasuk fashion show itu begitu. Jadi mungkin ini juga bisa. Jadi dia yang biasanya konser untuk 1.000 orang, mungkin sekarang hanya 100 orang. Tapi kalau dulu 1.000 orangnya bayar 100.000, mungkin 100 orang ini bayarnya 1 juta misalkan. Untuk itu bisa dikondisikan. Itu bisa salah satu ini sih solusi. Jadi pendapatan tetap, income-nya nggak terlalu beda, tapi penontonnya. Tapi yang pengen murah itu tadi gimana Kang Emil? Kalau solusi yang lain atau ada disediakan juga nanti? Ya kecuali si entertainernya mau menurunkan standar pendapatannya kan. Kalau dia 100 orang dengan harga tiket sama, ya berarti kan dia dapat pendapatannya hanya 1/10. Mungkin pilihannya yang memang jangan nanya solusi buat keidealan nggak dapat Mas. Yang ada itu gagasan-gagasan hybrid kali ya Kang Emil? Ya bisa hybrid juga. Jadi yang pengen agak turun ya online lah. Mungkin kan? Itu. Jadi yang bayarannya via sedikit, ya hiburannya online gitu. Tapi kalau mau ketemu fisik, dikasih jarak sekian-sekian, saya kira itu memadai. Itu yang dilakukan juga oleh pernikahan. Pernikahan itu kan akhirnya si pengantin-pengantin itu mengundang tamunya yang tatap muka ya yang tertentu aja gitu. Sisanya mengalah dengan tepuk tangan terharunya melihat ijab kabulnya dari layar jauh, kan. Dari jauh. Waktu pandemi pertama kita hancur, para petani itu ngedrop. Sebelum pandemi bisa nyampe 500, 700 per hari. Ya minta Bapak Gubernur genjot lagi pariwisata Jawa Barat. Tapi jangan lupa sama alamnya, jangan sampai habis. Ya bisa normal lagi kayak dulu Bang. Banyak lagi pengunjungnya, banyak yang naik kudanya lagi. Ya, kita edarkan aja lewat YouTube ya, lewat orang-orang yang misalkan berdatangan, nanti juga kan mereka bilang itu udah aman kayak gitu. Ya setidaknya masker dipakai aja lah dulu gitu. Kang Emil, udah muter-muter nggak sih ke tempat wisata, ada curhat-curhatan dari pelaku wisata di Jawa Barat nggak sih Kang Emil? Cerita-cerita. Gini, harap dipahami ya. Semua orang tuh berpikir dari kacamatanya Mbak. Karena saya kacamatanya ekonomi, maka berpikirnya hanya ekonomi. Ayo Pak dibuka segera, kayak sekolah juga sama kan. Tapi kan sebagai pemimpin saya tahu bahwa setiap saya longgarkan kesehatan, ya, nah dampaknya ya. Dampaknya di ekonomi gitu. Saya ketatkan kesehatan, ekonominya terganggu. Kayak telur sama ayam ya. Betul. Jadi tiap hari saya itu dilema sebenarnya. Tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan banyak orang. Saya sebut geng kesehatan dan geng ekonomi. Nah, kalau nanya ke geng kesehatan, mintanya ketat seumur umur kan gitu sampai beres. Tapi kan ekonominya hancur. Iya. Kalau nanya ke geng ekonomi, pengennya dibuka seluas-luasnya, tapi pandemi dan epidemiologinya juga hancur.
itulah kenapa tidak pernah ideal. Kadang-kadang maaf ya, 70-30 gitu, kadang-kadang 50-50, kasus lagi turun, nah itu. Jadi curhatannya pasti sangat saya pahami dari sudut pandangnya, inginnya dibuka seluas-luasnya, tapi saya tidak bisa sesederhana mengiyahkan tanpa menghitung. Makanya dalam perang COVID ini data adalah panglima. Saya tidak pernah ngambil keputusan pakai feeling, keputusan saya selalu pakai data. Oke, kalau ini dibuka gimana? Bisa Pak, karena zona hijau. Datanya mana? Oh ini, kasusnya ada? Nggak ada. Oke. Buka silahkan, lebih rileks. Ini gimana? Ini zona merah Pak, kasusnya banyak. Satu RT aja ada berapa? Oh kalau gitu jangan ada dulu, termasuk masjid juga ditutup dulu. Kalau ini masjid boleh. Nah itulah cara saya membereskan. Jadi kayak di Majalengka pariwisatanya, karena zona hijau misalkan nggak pernah ada masalah, bebas. Cuman di gerbang di woro-woro kan, cuci tangan dulu, ini cuci tangannya, tes suhu, diingatkan jangan terlalu dempetan kan begitu. Itu Jangan terlalu berdempetan. Iya, jangan nempel-nempel lah. Memang harus ada jarak. Iya, harus ada jarak. Tapi kalau misalnya tadi Kang Emil bilang kan bahwa Jawa Barat itu kebanyakan wisatawannya adalah dari lokal gitu. Regional. Regional ya. Ya lokal regional. Ya, berbeda dengan Bali gitu. Harusnya bisa lebih bertahan nggak sih Kang dengan kondisi sekarang ini kan perputarannya. Makanya Jawa Barat itu lebih bangkitnya lebih dulu Mbak. Jadi Jawa Barat itu kenapa pariwisatanya tertekan? Karena saya tahan dulu. Karena masalah pandeminya kan. Kalau saya buka, saya bilang, warga Jawa Barat minggu ini bebas gitu kan. Wah itu semua gunung, laut, pantai, pasar dipenuhi warga Jawa Barat. Saya jamin itu mah, ya. Iya. Tapi kalau Bali bilang minggu ini saya buka, belum tentu ada yang datang karena harus pakai pesawat. Di Balinya dibuka, mungkin di Amerikanya, di Eropanya masih takut itu ya. belum bisa keluar kan, itu bedanya. Makanya ekonomi kami lebih duluan bangkitnya. Itulah kenapa saya juga berkampanye buat nolongin ekonomi kreatif itu dengan meluncing membeli produk UKM namanya Borong Dong. Borong Dong. Ya. Aplikasi itu. Ya, jangan beli satu, Borong Dong kira-kira. Pas saya posting Borong Dong, wah ibu-ibu heboh, disangkanya berondong. Waduh, itu kan dua. Itu mah maunya Kalau ibu selintas dong. ya. Kalau selintas. Kok tepuk tangan. Masa berondong tepuk tangan. Nah, jadi si produk-produk UKM saya suruh masuk ke digital, terus saya minta PNS yang beli. Karena PNS atau ASN ini kan income-nya tidak terpengaruh. Iya. Lagi gonjang-ganjing dunia karena kan income-nya dibayar negara ya. Dan negara adalah satu-satunya institusi yang income-nya stabil kan. Nah itu. Nah tahap 2-nya kita bikin kampanye beli produk Bali gitu. Sebagai solidaritas warga Jawa Barat terhadap produk Bali. Kenapa? Karena kami lebih bangkit duluan karena ekonomi lokal tadi, menolong Bali yang sambil menunggu ekonomi global. Ini solidaritas antar masih sama-sama terpukul tapi saling ada solidaritas. Justru di saat terpuruk ini kita tahu siapa teman, siapa tidak kan. Wah ini. Kita harus kasih tepuk tangan buat Jawa Barat, ternyata solidaritas cukup tinggi. Bukan hanya bulannya kan. Tapi kalau misalnya kita ngedenger cerita Jawa Barat nih, wisata Jawa Barat saat ini berarti harusnya nggak usah khawatir investor-investor di itu wisata ya? Jadi saya ulangi lagi ya, Jawa Barat ini pariwisatanya tertekan karena kami tahan. Kalau pintunya saya buka, kayak air bah Mbak. Ya. Jadi itu aja, saya akan bukanya tadi berdasarkan data pelan-pelan supaya sambil dibuka relatif pandeminya tidak terkendala. Jadi kesimpulannya ya kita tertekan, tapi semua data-data menunjukkan ekonomi kita lagi bagus, penanganan kasus juga lagi bagus. Awal tahun karena libur Natal tahun baru ya, rumah sakit penuh Mas, 80%, saya stres ya. Karena kalau data rumah sakit itu nggak bisa dibohongin, apa adanya kan, orang sakit ya sakit. Dan
kamar terbatas. Sekarang tinggal 54% ya selama 2 bulan ini. Tingkat kematian kita juga turun sekarang 1%. Jadi bagi orang yang kena COVID di Jawa Barat ya 99%-nya itu sembuh dan sedang terapi sembuh. Nah, indikator-indikator bagus inilah yang membuat saya membuka tadi keran ekonomi pariwisata makin besar sekarang. Asal tadi mau ya saya buka tapi taat gitu, jangan dempetan, jangan kerumunan, bukan mukrim kan. Pilih kendaraan yang bisa jaga jarak, itu aja sih. Gitu. Nah itu cerita dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dan Iya. ternyata bertahan dan bukan karena terdampak tapi ditahan. Bisa kok istilahnya kita ini wisata bareng tapi asalkan itu dijaga protokol kesehatan. Udah itu aja. Iya. Dan kalau pengen dibuka wisatanya Taat aturan. biar hijau lagi zonanya. Iya, yang pasti nggak mau dong, nggak bisa wisata. Sekarang kan lagi. kita ada indikator mengukur kedisiplinan warga, yaitu setiap hari ribuan TNI, Polri dan Satpol PP itu dia punya aplikasi, namanya aplikasi lapor kedisiplinan lah ya. Jadi dia melaporkan di jalan, di tempat wisata, di pasar, orang pakai masker. Oh ini ada kira-kira 10, dia lapor. Oh lagi makan bubur nggak pakai masker. Setengah, ya itu pasti nggak pakai. Gimana makannya? Oh iya. Cuman setengahnya pakai masker. Itu dilaporkan tiap hari, ya pakai foto dipoto. Nah tingkat kedisiplinan Jawa Barat udah konsisten di atas 80%. Baik yang pakai masker maupun jaga jarak. Jadi tadi datanya lagi bagus. Kasus turun di rumah sakit, kematian rendah, kedisiplinan stabil. Maka tidak ada alasan saya tidak membuka pariwisata kan. Asal janji dulu kan begitu. Nanti saya monitor kalau ternyata sudah dibuka kerannya melanggar kan. Terus saya cek data lagi kan. Udah dibuka, ada pelanggaran, kasus naik, ya mohon maaf lahir batin saya tutup lagi. Kan nggak enak tuh. Momen yang sarain tuh sebenarnya buat pemimpin tuh ngebatin, Mbak. Tapi kalau nggak saya lakukan, saya lebih berdosa karena membiarkan kemudorotan, membiarkan potensi masalah out of control gitu. Ternyata gitu kali ya pemimpin-pemimpin di Indonesia tuh pada saat pandemi gini ya. Iya, Dengan serba kegalauan. Kalau mau ikut populisme mah bisa aja Cari yang disukai gitu ya. Tapi sekalinya kasus sudah terkendali, kita dosanya lahir batin. Tanggung jawab di akhiratnya juga panjang. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Kang Emil. Ya, sudah berbagi cerita dan strategi nih. Jadi intinya silakan datang, silakan berwisata di Jawa Barat, tapi gunakan protokol. Nanti tugas gubernur hanya ngecek datanya oke apa enggak. Ya, kalau ternyata oke, disiplin, ya sudah, inilah adaptasi baru kita kan. Kita tetap piknik, happy, tapi dengan kedisiplinan. Dan yang suka keluar rumah, awas, ada yang ngawasi dan nyatet loh. Ya, ada. Kayak zaman kecil, waktu di kelas, nanti yang rame di kelas, ketua kelas nyatet. Nah, jangan sampai kecatat nanti nilainya buruk, ditutup lagi. Iya. Dan terima kasih Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara bersama Kang Emil. Dan untuk pesan-pesan selanjutnya dulu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Antara TV Indonesia dan baca berita baik di antaranews.com. Kita bertemu dalam episode selanjutnya. dadah.